Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul investasi kripto. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Septiati dengan NIM 082, yang kedua yaitu Elsa Astiana Devi dengan NIM 084, dan Mila Ayuliana dengan NIM 086. Materi yang pertama yaitu investasi. Menurut KBBI, investasi diartikan sebagai penanaman modal yang biasanya bersifat jangka panjang untuk mengadakan aktiva tetap atau dengan pembelian saham-saham atau surat-surat berharga lainnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Sedangkan pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang. Konsep dasar investasi dibagi menjadi 6, yaitu pengaruh waktu dan pilihan, prinsip compounding, risk return trade-off, pilihan yang rasional, diversifikasi, dan waktu investasi. Asas-asas hukum investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 1 menentukan 10 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas keterbukaan. Ketiga, asas akuntabilitas. Keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara. Kelima, asas kebersamaan. Keenam, asas efisiensi berkeadilan. Ketujuh, asas keberlanjutan. Dan yang kedelapan, asas berwawasan lingkungan. Kesembilan, asas kemandirian. Dan yang terakhir adalah asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi internasional. Materi yang kedua yaitu investasi dalam perspektif syariah. Definisi investasi syariah. Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dalam berinvestasi, kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan adalah motivasi yang menjadi pendorong utama bagi para investor. Suatu pernyataan penting Al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya. Dasar hukum investasi syariah yang pertama Al-Quran. Menurut Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Al-Hadis. Fadallah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah disodori sebuah kalung yang berisi permata dan emas untuk dijual ketika beliau ada di Khubair. Kalung tersebut berasal dari Ghanimah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil emas yang ada di kalung itu lalu dipisahkan. Kemudian beliau bersabda, emas hendaknya dijual atau ditukarkan dengan emas yang beratnya sama. Aneka investasi Islami. Yang pertama, investasi ke dalam produk keuangan dibagi menjadi 3, yaitu produk bank Islam seperti tabungan atau depositasi mudharabah dan musyarakah syariah. Yang kedua, produk asuransi seperti unity link syariah. Ketiga, produk pasar modal seperti reksadana Islami, saham, dan obligasi kategori Islami. Investasi yang kedua yaitu investasi ke dalam properti dengan skema jual beli maupun hasil sewa. Investasi ke dalam logam mulia dan batu mulia melalui skema jual beli. Yang keempat, investasi setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak. Yang terakhir, investasi ke dalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik itu dikelola sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak lain. Prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Yang pertama, transaksi yang dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan, di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau penipuan di salah satu pihak. Yang selanjutnya, resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Kedua, dalam Islam, setiap transaksi harus mengharapkan hasil dan harus bersedia menanggung resiko. Yang ketiga,
Manajemen yang diterapkan adalah manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif. Materi yang ketiga yaitu sejarah mata uang kripto. Sejarah mata uang kripto tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang menyebut dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Di tahun 2008, Satoshi menerbitkan sebuah white paper yang berjudul Bitcoin. Kripto pertama kali dirancang oleh Chow, seorang dokter ilmu komputer dan administrasi bisnis di University of California, Amerika Serikat pada tahun 1980. Chow merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi dalam melakukan transaksi dana elektronik. Akhirnya, setelah 1 dekade berjuang dan bermitra dengan Microsoft, DigiCash gulung tikar pada tahun 1990. Tepat pada tanggal 3 Januari 2009, sistem baru tersebut dijalankan dengan tonggak dimulainya sistem yang belum pernah dikenal sebelumnya disebut dengan Genesis Block atau blok penciptaan, yakni blok bernomor urut 0 yang menjadi awal dari semua blok yang pernah ada dan akan dibuat dalam sistem Bitcoin. Dahulu hanya dikenal beberapa mata uang kripto selain Bitcoin, di antaranya Litecoin, Dogecoin, dan Ethereum. Namun kini terdapat 1.000 mata uang kripto yang dipasarkan. Jumlah ini diyakini akan meningkat semakin hari, mengingat pasar juga semakin terbuka lebar dan penawaran koin baru atau ICO (Initial Coin Offering) tidak juga surut volumenya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai definisi mata uang kripto. Secara etimologis, cryptocurrency berasal dari dua kata, yakni kripto dan kurensi. Kripto yang merujuk pada kata kriptografi atau bahasa persandian dalam dunia komputer, dan kurensi yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwasannya cryptocurrency adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual melalui jaringan internet yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti US dollar atau mata uang di negara tempat seorang tinggal, tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. Cryptocurrency pertama adalah Bitcoin, namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan altcoin. Yang selanjutnya yaitu cara kerja mata uang kripto, yaitu yang pertama bagi pengguna. Beberapa pengguna dalam mata uang kripto diantaranya pengirim, penerima, dan penyedia layanan terkait mata uang kripto. Masing-masing pengguna memiliki fungsinya dalam ekosistem mata uang kripto dan saling terhubung satu sama lain. Pengirim merupakan mereka yang memiliki koin dan hendak mentransfer saldo koin miliknya kepada orang lain yang memiliki alamat mata uang kripto yang berbeda. Penerima merupakan mereka yang akan menerima koin dari pihak pengirim. Untuk menjadi penerima tidak perlu memiliki koin terlebih dahulu. Selanjutnya, penyedia layanan mata uang kripto. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu penyedia perangkat wallet, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Selain penyedia perangkat wallet, salah satu penyedia lainnya adalah pasar mata uang kripto. Pasar ini adalah tempat para pengguna memperjualbelikan mata uang kripto yang mereka miliki. Selanjutnya yang kedua yaitu blockchain. Blockchain itu adalah struktur data yang tersimpan dalam blok-blok yang saling terkait satu sama lain. Setiap blok memiliki data yang biasanya adalah data transaksi keuangan, tapi tidak terbatas itu saja. Blockchain ini seperti sistem database, tetapi mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh database yang tersentralisasi pada umumnya. Yang ketiga yaitu data transaksi. Data transaksi itu seperti pengiriman data yang terjadi secara efisien dan instan. Semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamanannya karena terduplikasi di seluruh jaringan blockchain, sehingga untuk mengubah satu data, si peretas juga harus mengubah data yang sama di semua komputer pengguna yang lain di saat yang sama. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan. Yang keempat yaitu jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer itu artinya jaringan yang berjalan tanpa memiliki server pusat.
Server penyimpanannya bersifat terdesentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung dalam jaringan. Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut di seluruh dunia, atau disebut dengan miner atau penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di dalam jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari investasi kripto. Perlu kita ketahui bahwa investasi kripto itu ternyata juga ada kelebihannya, yaitu harga yang berpotensi meningkat tinggi di masa mendatang. Yang kedua, investor yang relatif masih sedikit. Yang ketiga, biaya transaksi yang relatif sedikit. Yang keempat, bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri. Yang kelima, tidak adanya pihak ketiga yang mengatur transaksi atau memanipulasi data. Dan yang terakhir yaitu harga meningkat di tengah kondisi pandemi, seperti pandemi pada tahun yang lalu. Selanjutnya untuk kekurangannya, perlu kita ketahui bahwa kekurangan dari investasi kripto ini juga dapat menjadi pertimbangan kita untuk melakukan investasi kripto ya. Yaitu yang pertama, resiko legalitas, regulasi dan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu wilayah. Yang kedua, resiko likuiditas atau kemudahan aset kripto untuk diperjualbelikan dan konversi ke valuta lainnya. Yang ketiga, resiko pasar, harga jual beli aset di bursa perdagangan. Yang keempat, resiko operasional atau kendala teknis yang terjadi di platform exchange yang digunakan. Dan yang terakhir, resiko serangan cyber atau tindak pencurian aset kripto. Nah, selanjutnya mekanisme berinvestasi di cryptocurrency. Ini sebagai ilmu saja, bahwasannya perlu kita ketahui bahwa cara membuat akun Indodax itu seperti ini, yaitu yang pertama, tahap pertama itu membuka web dari Indodax itu sendiri, seperti yang telah tertera ya. Yang kedua, masukkan nomor handphone, nomor telepon alternatif, username, email, password, dan ulangi password Anda jika sudah checklist. Checklist di bagian saya yang bukan robot. Lalu klik lanjut pendaftaran. Yang ketiga, buka inbox email yang didaftarkan, lalu cari email dari admin Indodax, admin@indodax.com. Buka email, klik aktivasi akun. Yang keempat, setelah aktivasi akun berhasil, langkah selanjutnya adalah login. Kemudian masukkan alamat email dan password, lalu klik masuk. Yang kelima, setelah login dan berhasil, Anda akan diminta untuk memeriksa nomor handphone apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik nomor di atas benar. Nah, yang keenam, selanjutnya kamu akan mendapatkan pesan dari Indodax. Pesan berisi PIN SMS ke nomor handphone yang didaftarkan. Masukkan PIN SMS tersebut, selanjutnya klik submit, lalu selesai. Nah, kemudian tahap verifikasi data. Tahap yang pertama, Anda akan diminta mengisi data pribadi. Isikan seperti nama asli, nomor KTP, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, foto KTP Anda, lalu pilih file atau upload KTP pada kolom file KTP. Yang kedua, buat foto diri sesuai dengan gambar di bawah. Kemudian format penulisan, verifikasi beli Bitcoin di bitcoin.co.id. Nama Anda atau tanda tangan Anda. Nama sesuaikan dengan nama Anda, pilih file atau upload foto diri pada kolom file foto diri, dan setelah semua diisi, selanjutnya klik kirim data foto diri. Dan tahap ketiga, tunggu proses verifikasi 1x24 jam hari kerja, dan setelah proses verifikasi Anda berhasil, Anda sudah bisa melakukan transaksi jual beli Bitcoin. Nah, selanjutnya mengenai cara deposit rupiah ke akun Indodax. Klik yang pertama, klik menu finansial atau pilih rupiah tentunya. Yang kedua, masukkan jumlah uang yang ingin Anda depositkan. Pilih sumber dana yang ingin Anda deposit, contohnya WeChat Pay, voucher, tunai, Bank BCA, BRI, Mandiri, atau bank-bank lainnya. Selanjutnya klik lanjutkan. Yang ketiga, jika Anda memilih metode voucher, Anda dapat langsung mencairkan kode voucher. Jika Anda punya atau Anda ingin membeli voucher dari mitra-mitra exchanger kami, pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol pilih di sebelah kanan untuk melihat instruksi lebih lanjut. Yang keempat, jika Anda memilih metode tunai, Anda dapat melakukan deposit dengan menyerahkan uang tunai melalui kantor bank Sinarmas contohnya.
Pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol pilih di sebelah kanan untuk melihat instruksi lebih lanjut. Yang kelima, jika Anda memilih metode bank transfer, pilih bank dan cara transfer, seperti melalui ATM, mobile, atau internet banking yang akan Anda gunakan. Masukkan nomor rekening bank Anda dan klik lanjutkan. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol pilih di sebelah kanan untuk memilih instruksi lebih lanjut. Setelah Anda mengirimkan uang Anda, isilah form konfirmasi transfer sesuai dengan data yang diminta. Yang keenam, tunggu tim keuangan untuk memvalidasi deposit Anda. Saldo akan masuk dalam waktu 1-3 jam pada jam kerja. Yang selanjutnya, cara bertransaksi menjual dalam pembelian di Bitcoin. Yaitu tahap pertama, pada bagian beli Bitcoin, masukkan jumlah rupiah yang akan ditukar ke dalam bentuk Bitcoin. Contoh misalnya Anda memasukkan uang 50.000 lalu klik lanjutkan. Yang kedua, konfirmasi transaksi Anda lalu klik lanjutkan lagi. Dan yang terakhir, selamat selesai sudah proses pembelian Bitcoin Anda. Lalu Bitcoin didapatkan adalah jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan dari transaksi tersebut dan klik selesai. Baik, materi selanjutnya yaitu perusahaan perantara cryptocurrency di Indonesia. Pasar cryptocurrency di Indonesia terus menggeliat, apalagi pemerintah melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti telah menetapkan aset digital ini sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Tidak ada data pasti berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi investor ataupun trader kripto, juga tidak ada data pasti nilai transaksi hariannya. Tapi sebagai gambaran ini adalah beberapa perusahaan exchange atau perantara jual beli kripto yang beroperasi dan berbadan hukum perseroan terbatas, diantaranya Indodax, Thrift, Rekening.com, Koinon Indonesia. Selanjutnya yaitu masalah investasi cryptocurrency. Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia meminta masyarakat agar tidak menganggap enteng resiko yang mungkin dimunculkan dari investasi menggunakan Bitcoin. Saya ingin mengatakan resiko itu adalah sesuatu yang jangan diambil enteng. Itu adalah sesuatu yang jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui tentang Bitcoin. Agus mengingatkan, mata uang digital semacam Bitcoin tidak dijamin keamanannya, investasinya juga tidak diakui oleh Indonesia saat ini. Apalagi Bitcoin juga bukan alat pembayaran yang sah. Jadi saya selaku mengatakan kepada masyarakat untuk paham bahwa ada resiko dengan instrumen Bitcoin, kata dia. Bank Indonesia selaku regulator juga telah mengimbau masyarakat agar tidak berinvestasi dengan mata uang digital, namun memiliki produk investasi lain yang lebih sehat dan dijamin. Reza memaparkan cryptocurrency digunakan oleh pihak-pihak tertentu secara rahasia, tanpa ada peraturan yang menyertainya. Transaksi mata uang ini dilakukan secara digital, bukan secara fisik, dan belum memiliki regulasi. Itulah mengapa investasi di mata uang digital ini dinilai beresiko. Hingga saat ini, pemerintah melalui Bank Indonesia juga masih belum mengakui dan bahkan melarang penggunaannya di pasar. Legalitas inilah yang menjadi resiko utama berinvestasi di mata uang digital. Warren Buffett kembali memperingatkan bahaya mata uang kripto seperti ini. Bitcoin membeli mata uang kripto seperti itu bukanlah investasi, melainkan tindakan spekulatif dan untung-untungan semata. Selain menyebutkan membeli uang kripto adalah tindakan spekulatif, ia pun menyebut membeli Bitcoin lebih mirip seperti berjudi dan bukan investasi. Dapat naik dan turun tergantung pada jumlah pemerintah dan permintaan dan penawaran. Sementara itu, Perencanaan Keuangan Irsyad Wicaksono mengajak masyarakat untuk memilih instrumen investasi lain selain mata uang digital, mengingatkan nilai mata uang ini fluktuasi dan tidak stabil karena kenaikan nilainya yang begitu cepat.
Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency dikaji dari Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019. Dikaji dari Aturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency. Wujud dari perlindungan hukum untuk investor cryptocurrency, semua marketplace cryptocurrency harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bapepti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya money laundering atau pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Adapun besar biaya kapital minimum yang harus dimiliki oleh pedagang aset kripto harus mempunyai modal yang harus diberikan minimal 1.500 miliar rupiah dengan saldo yang harus dipertahankan sebagai modal akhir minimal 1.200 miliar rupiah dan mempunyai minimal 3 staf yang bersertifikasi FED Scientific Information System Security Professional atau CISSP. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace kripto, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka marketplace aset kripto wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan aset kripto milik konsumen aset kripto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen aset kripto yang baru. Selain dari aturan Bapepti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum, yakni pada pasal 9 yang menentukan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Perlindungan hukum menurut CST Council adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan hukum manusia serta lingkungannya. Apabila nantinya terdapat adanya unsur tindak pidana dalam investasi cryptocurrency, para pelaku usaha dan konsumen dan investor cryptocurrency dapat melaporkan tindakan pidana tersebut ke pihak yang berwajib dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam menjerat pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Undang-undang ITE yang baru ini merupakan peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sekian, terima kasih.